Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kakak boleh berada di tengah-tengah adik-adik pada saat ini. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi kita bisa berjumpa secara online. Senang sekali juga kakak di sini boleh kembali berada di tengah-tengah adik-adik, memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian sudah mengingat selama sebulan ini kakak-kakak kalian sudah membagikan apa saja? Ya, tentu kakak percaya adik-adik semua mengingat pelajaran yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan memimpin di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah memelihara hidup kami selama 1 minggu ini ya Bapa. Banyak hal yang telah kami alami ya Tuhan selama 1 minggu ini. Dan pada hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun secara online ya Bapa. Berkati ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami telinga yang mau mendengarkan akan seluruh firman Tuhan yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Sejak ku kenal Tuhan Yesus, hidupku berubah. Kakak yakin dan percaya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka hidup kita berubah. Yang tadinya kita nakal, kita menjadi anak yang baik. Yang tadinya kita anak yang takut, menjadi anak yang pemberani. Amin. Yuk kita mulai. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom. Hidupku dibenarkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom. Keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom. Hidupku dibenarkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom. Keselamatan darimu.
Nah, adik-adik sudah mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sejak kita mengenal Tuhan Yesus, maka hidup kita berubah. Yang tadinya kita menjadi anak yang nakal, sekarang menjadi anak yang baik. Yang tadinya kita menjadi anak yang penakut, kita menjadi anak yang pemberani. Adik-adik, kita akan lebih lagi menyembah Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat suara kita. Karya terbesar di dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat, yaitu kasih Yesus bagi kita, orang-orang yang dikasihi.
kami bersyukur. Haleluya. Baik, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami selama 1 minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah kami nikmati. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami dan menjelaskan kepada kami tentang isi hati Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh memuliakan Engkau. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik adik-adik, apa kabar semuanya? Pada pagi ini, kakak ingin membagikan firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9-10. Dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, adik-adik, kakak ingin menyampaikan bahwa apakah adik-adik pernah mendengar tentang surga? Surga itu adalah tempat yang indah. Surga itu Tuhan ciptakan bukan untuk kosong, tetapi untuk ditempati. Oleh siapa? Untuk ditempati oleh kita semua, termasuk untuk adik-adik sekalian. Apakah adik-adik semua mau masuk surga? Mau? Oke, saya mau bertanya dulu, ya. Apakah adik-adik yakin? Ya, apakah adik-adik yakin bahwa adik-adik pasti masuk surga? Apakah adik-adik yakin? Kakak mau coba adik-adik bisa menjawab. Silakan adik mau menjawab. Nyalakan mikrofonnya. Silakan. Ada yang yakin? Ada yang yakin pasti masuk surga? Masih yakin. Ada yang yakin? Angkat tangan. Angkat tangan silakan. Banyak ya? Oke. Berikutnya, ada pertanyaan nomor 2. Kalau adik-adik yakin, itu bagus. Tetapi ada pertanyaan berikutnya. Apa itu? Yaitu pertanyaan begini. Apakah alasannya Tuhan mengizinkan adik-adik pasti masuk surga? Apa alasannya? Ya, ada yang mengatakan, dengar ya, ada yang mengatakan bahwa kita bisa masuk surga karena kita berbuat baik. Ya. Ada yang mengatakan kita bisa masuk surga karena kita rajin ke gereja. Ada yang mengatakan kita bisa masuk surga karena kita rajin menolong orang tua. Pertanyaannya, apakah benar dengan perbuatan baik kita bisa masuk surga? Harus sebaik apakah kita supaya kita bisa masuk surga? Itu menjadi pertanyaan yang berikutnya, ya adik-adik ya. Oke, ternyata perhatikan bahwa surga itu adalah hadiah gratis dari Tuhan. Diberikan untuk siapa? Untuk adik-adik sekalian. Surga itu diberikan gratis, seperti kita menerima sebuah hadiah. Untuk menerima sebuah hadiah, apakah kita perlu membayarnya adik-adik? Tidak perlu ya. Untuk mendapatkan hadiah itu mesti gratis. Kalau kita membayarnya itu bukan lagi disebut hadiah, tetapi namanya apa? Beli. Dan untuk mendapatkan sebuah hadiah, kita juga tidak perlu bekerja untuk mendapatkannya. Kenapa? Kalau kita mengerjakannya, bekerja ya, dan kemudian kita mendapatkannya, itu bukan lagi hadiah, tetapi disebut apa? Itu disebut upah. Nah, surga itu adalah hadiah gratis dari Allah untuk siapa? Untuk semua adik-adik sekalian.
Tuhan berikan surga kepada adik-adik sekalian. Tentunya adik-adik mau menerimanya, bukan? Walaupun ternyata surga itu adalah hadiah gratis daripada Tuhan, tetapi ternyata semua manusia tidak dapat memperoleh hadiah ini. Kenapa adik-adik? Karena ada yang menghalanginya. Apa itu? Yaitu dosa. Ya, dosa. Kalau boleh kakak bertanya kepada adik-adik sekalian, ya, apa itu dosa? Ya, ada yang mau menjawab? Silakan, ada yang mau menjawab adik-adik? Apa itu dosa? Silakan angkat tangan. Kakak mau lihat. Contoh dosa itu apa ya? Silakan angkat tangan. Ya, Alvaro. Coba nyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan. Contoh dosa itu apa? Ayo. Melawan orang tua. Albert. Ya, nyalakan mikrofonnya. Berbohong dan mencuri. Berbohong dan mencuri. Ya, berbohong dan mencuri itu dosa ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Joshua. Coba mikrofonnya dinyalakan. Ya. Contoh dosa apa? Bohong. Ya? Melawan orang tua. Iya, kalau Joyce? Tidak menaati firman Tuhan. Tidak apa? Tidak mentaati firman Tuhan. Iya, ada lagi? Menyontek. Menyontek. Iya. Mencontek itu juga dosa. Apa? Teman. Mukul teman. Iya. Ya. Coba satu lagi. Yang lain? Yang angkat tangan? Siapa lagi? Taruh tuh ke dorong-dorong orang. Dorong-dorong orang. Ya, sekarang mikrofonnya bisa dimatikan semua ya. Ya, ternyata dosa itu macam-macam ya. Bisa contohnya marah-marah. Contoh lain, dosa itu adalah berantem, bertengkar sama teman, pukul teman, itu juga dosa. Mencontek juga dosa. Ya, itu ada di gambar ya. Kemudian perhatikan ya, ternyata banyak sekali dosa yang kita kerjakan, ya, sengaja ataupun tidak sengaja kita telah berbuat dosa, ya enggak? Dalam kehidupan kita ternyata kita sudah berbuat dosa, ya. Perhatikan adik-adik, ternyata semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan dosa ini mengikat hidup kita. Sehingga dosa ini membuat hidup kita, manusia, cenderung untuk selalu berbuat dosa. Manusia ingin berbuat baik, tetapi dia terikat oleh dosa, dan karena dosa itu punya kuasa. Manusia terbelenggu, terikat untuk terus berbuat dosa. Tadi adik-adik sudah mengatakan contoh-contoh dosa, macam-macam ya. Ada nyontek, berkelahi, berbohong, melawan orang tua, mencuri, iri hati, dan lain-lain ya. Nah, dengan dosa sebanyak ini, apakah kita bisa masuk surga? Bisa tidak? Coba kakak ingin tahu siapa yang mau menjawab. Dengan dosa sebanyak ini bisa masuk surga nggak? Tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut, neraka ya. Nah, semua manusia berdosa, termasuk adik-adik sekalian, kakak juga berdosa, semua kita berdosa. Ya, dengan dosa sebanyak ini kita tidak akan bisa pernah masuk surga. Nah, perhatikan adik-adik, dosa itu seperti lumpur hisap. Nah, ini ada lumpur, ya. Lumpurnya bukan lumpur biasa. Kalau orang masuk ke dalam lumpur ini, lumpur itu akan menghisap orang yang masuk ke dalamnya, sehingga orang itu tidak akan pernah bisa keluar. Ya, dosa itu seperti itu. Ya, kita masuk dalam kubangan lumpur dosa, ya.
Kemudian kita mau keluar nggak bisa. Kita mencoba mengeluarkan diri kita dari kubangan lumpur itu nggak bisa, ya, karena kita ditarik oleh lumpur itu. Nah, manusia seperti itu, ya, manusia terjerat, terperangkap dalam dosa. Mau keluar dari dosa nggak bisa-bisa, ya. Nah, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ya, untuk masuk surga. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, dulu, ya, kakak berpikir untuk masuk surga itu nanti perbuatan baik kakak dan dosa kakak akan ditimbang mana yang lebih baik. Ternyata pikiran kakak itu salah, keliru, ya. Untuk masuk surga itu dosa kita bukan ditimbang dengan perbuatan baik kita, bukan ditimbang, ya. Kalaupun nanti ternyata perbuatan baik kita lebih banyak, dosa kita lebih sedikit, tetap kita berdosa, memiliki dosa, ya. Karena apa? Karena tuntutan Allah itu adalah sempurna. Kita bisa masuk surga hanya apabila kita bersih dari dosa. Kita harus 100% baik. Tidak boleh berdosa sama sekali. Wah, kalau ini kondisinya seperti ini, apakah ada manusia yang bisa masuk surga? Nggak ada, nih. Tidak ada, ya. Tidak akan ada manusia yang bisa masuk surga karena manusia tidak ada yang sempurna dari dosa, yang bersih dari dosa. Nggak ada. Ya, karena manusia pasti berdosa. Itu tuntutan Allah. Untuk masuk surga kita harus sempurna. Loh, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Ya, nah, tentunya nanti kakak akan bercerita berseri, ya, bersambung dengan cerita-cerita berikutnya. Sekarang kakak lanjutkan lagi. Kita harus sempurna. Nah, sempurna itu seperti apa? Contohnya begini, perhatikan gambar di layar, ya. Ini contohnya, kakak ingin memasak kue, ya, buat kue bolu begitu, ya. Dan bahan-bahannya macam-macam. Semua tercampur dalam satu adonan dalam mangkok itu. Perhatikan, ada 10 butir telur, ya, bahan yang akan dimasukkan. Kakak masukkan satu persatu telurnya, satu masuk, kemudian telur kedua masuk, telur ketiga masuk, dan seterusnya sampai telur yang ke-9 masuk. Bagus semua. Sambil diaduk, sambil dikocok begitu, ya, pakai mixer. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Telur yang ke-10 ternyata hitam, busuk, dan bau. Dan telur ini tercampur dalam adonan ini. Akhirnya apa? Telur yang busuk ini merusak, mencemari telur yang lainnya. Sehingga semua tercemar. Ya, kakak mau bertanya kepada adik-adik, ya. Menurut adik-adik, apakah adonan dari telur ini bisa kemudian dimasak, kemudian dimakan? Coba silakan ada yang menjawab. Angkat tangan. Ya, silakan, Dek. Langsung nyalakan mikrofonnya. Tidak. Anggito? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Coba kakak mau tanya. Telur yang bagus ada berapa? 9. Telur yang busuk ada berapa? Cuma 1, ya? Ya kan? Ya. Ternyata 1 telur yang busuk bisa mencemari semua adonan. Ya kan? Semuanya tercemar. Ya? Karena satu saja yang busuk. Mencemari 9 telur yang bagus. Ya? Perhatikan adik-adik. Demikian juga dengan hidup kita. Walaupun hanya 1 dosa saja yang kita lakukan, 1 dosa itu akan mencemari seluruh hidup kita. Semuanya tercemar. Ya, semuanya menjadi kotor. Ya, ada banyak kebaikan yang kita kerjakan. Tetapi 1 dosa saja akan mencemari seluruh hidup kita.
seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan baik kita, semuanya tercemar karena satu dosa yang kita kerjakan. Akibatnya apa? Tahu akibatnya apa? Manusia tidak akan bisa masuk surga. Ya? Oke. Kakak mengajak kita kembali membaca firman Tuhan tadi. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Bisa dibaca nggak? Ya, kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik, kita ini diselamatkan karena iman. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi kita diselamatkan karena apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ya, yaitu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Bagi siapa saja yang percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, apa yang terjadi kemudian? Semua dosa kita dihapuskan dan kita menerima keselamatan. Kita bisa masuk surga. Ya? Ngerti adik-adik ya? Oke, sekarang ya, kakak mau jelaskan juga. Apakah kita harus berbuat baik? Bagaimana menurut adik-adik? Ada yang mau menjawab? Kita memang harus berbuat baik. Karena apa? Karena kita memang diciptakan untuk berbuat baik. Coba perhatikan sebentar ya. Perhatikan kalimat yang paling bawah. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi artinya apa? Kita harus melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Yang Allah inginkan adalah kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita memang diciptakan untuk berbuat baik. Adik-adik mau semua berbuat baik? Mau? Coba kakak mau masing-masing menjawab. Satu persatu semuanya. Coba. Iya. Satu persatu mengatakan, iya, saya mau berbuat baik. Ya, silakan. Satu persatu. Dari siapa? Anggito dulu. Ya. Coba, sampaikan. Saya mau berbuat baik. Baik. Coba, ulangi lagi kalimatnya yang jelas. Iya, saya mau berbuat baik. Ya. Berikutnya, siapa lagi? Silakan. Ya, Joshua. Coba. Nyalakan mikrofonnya. Bilang apa? Saya mau berbuat baik. Saya mau berbuat baik. Ya. Yang lain? Silakan. Ayo, waktu kita terus berjalan. Kakak ingin masing-masing ambil komitmen, semua bilang, saya mau berbuat baik. Ya, saya Joyce? mau berbuat baik. Oh, Angelita. Iya. Thank you ya. Siapa lagi? Iya, saya mau berbuat baik. Iya. Saya mau berbuat baik. Ya, saya mau berbuat baik. Ya. Ya, saya Siapa berbuat lagi? baik. Saya ingin berbuat baik. Iya. Mau berbuat baik. Yang perempuan? Adik Novita ya? Berbuat baik. Jovita. Iya, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Jonathan? Mau berbuat baik. Ya, Joyce.
Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Ayo, Dek, nyalakan. Langsung bilang. Iya. Lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah? Sudah semua? Ada yang belum? Saya berbuat baik. Buat baik. Iya. Siapa lagi? Ayo, ayo, ayo. Ya. Mikrofonnya bisa dimatikan lagi. Perhatikan ya. Kita berbuat baik karena apa? Karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan karena apa? Karena iman. Melalui iman ya. Di dalam Yesus Kristus. Ini mesti jelas ya. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan. Oke? Kakak mengajak kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami semakin mengerti bahwa kami diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, setiap kami berdosa. Dan dosa itu upahnya adalah maut, neraka. Semua manusia mestinya masuk neraka. Tidak ada manusia yang dapat terlepas dari neraka. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur bahwa kami dianugerahi, kami diberikan hadiah surga kepada setiap kami. Kepada setiap orang yang percaya, kami diberikan surga itu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami juga mau berbuat baik, karena kami memang diciptakan untuk berbuat baik. Kami mau mengasihi teman-teman kami mau menghormati dan mentaati orang tua kami tidak akan mencontek, kami tidak akan iri hati, kami mau terus berbuat baik, kami ingin menolong orang-orang lain, kami ingin membantu orang lain, dan kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, biarlah terus Tuhan memberkati kami, untuk terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan taat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah mengerti bukan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya? Bahwa hidup kita ini karena anugerah Allah. Oleh karena itu adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, siapkan kolekte kita, dan berikanlah dengan sukacita. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom. Hidupku dibenarkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom.
Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom. Hidupku dibenarkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom. Untuk keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan, Shalom. Hidupku dibenarkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom. Untuk keselamatan darimu. Adik-adik, sungguh kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena karya terbesar di dalam hidup kita adalah pengorbanan Dia di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena itu adik-adik, sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, belajar, tekun, rajin, menolong ibu dan bapak di rumah, mengasihi sesama. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekian dari kakak. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kami tidak layak menghadap-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mendapatkan pengertian akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami, bimbing kami, untuk kami semakin lagi mengerti akan Engkau ya Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami berdoa, Engkau juga yang akan memberkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan, amin.